Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Indah Safitri dan ada rekan saya Kurnia Syahputri dan Nurnita Kumalaningrum. Kami mahasiswa IAIN Metro jurusan Tadris Biologi semester 6. Kami akan menyampaikan materi kami tentang bioteknologi modern yang terdiri dari penguatan konsep enzim, protein, gen, plasmid, dan rekayasa genetika pada mata kuliah bioteknologi. Penguatan konsep enzim dan protein. Yang pertama, penguatan konsep enzim. Enzim adalah benda tak hidup yang diproduksi oleh sel hidup. Enzim menyusun sebagian besar total protein dalam sel. Enzim itu sendiri berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Maksudnya, enzim tidak ikut berubah menjadi produk, tetapi akan kembali ke bentuk asalnya setelah reaksi kimia tersebut selesai. Enzim merupakan biokatalisator untuk reaksi kimia di dalam sistem biologi. Sebagai katalis, enzim memiliki ciri khas, yaitu yang pertama, bersifat tidak diubah oleh reaksi yang dikatalisnya. Yang kedua, enzim tidak mengubah kedudukan normal dari kesetimbangan kimia, meskipun enzim mempercepat reaksi. Selanjutnya, penggunaan enzim dalam industri. Daya katalis enzim telah dimanfaatkan manusia sejak zaman prasejarah. Fermentasi gula menjadi alkohol oleh enzim Homer telah lama ditemukan. Yogurt, makanan kuno yang sekarang populer dibuat melalui kerja enzim dari berbagai bakteri, terutama bakteri Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus acidulus. Membuat bir dari biji-bijian, membuat adonan roti dengan Homer, serta memfermentasi air kelapa menjadi cuka adalah penerapan lain dari daya katalis enzim. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian menggunakan enzim. Beberapa keuntungan penggunaan enzim dalam pengolahan pangan adalah aman terhadap kesehatan, dikarenakan bahan yang digunakan adalah alami. Salah satu pertimbangan enzim dalam industri pangan adalah pemanfaatan enzim yang dapat memberikan keuntungan secara komersial. Enzim bermanfaat pada konversi bahan baku menjadi bahan yang lebih mudah diolah. Selain untuk pengolahan yang lebih efisien dan aman, enzim dalam industri pangan dapat dimanfaatkan untuk mendesain produk pangan yang lebih mudah dicerna saat dikonsumsi. Sedangkan untuk enzim yang merugikan dapat menyebabkan kerusakan pangan seperti pembusukan, perubahan warna, tekstur, dan kandungan gizi dari makanan tersebut. Konsumsi makanan yang dimasak dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan kekurangan enzim secara kronis yang dapat memberi kecenderungan pada penyakit kanker. Selanjutnya, pembahasan tentang protein. Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, untuk reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Fungsi dari protein. Yang pertama, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki, serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Yang ketiga, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Yang keempat, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Sumber protein ada 2, yaitu protein nabati dan protein hewani.
Yang pertama, protein nabati, berasal dari bahan nabati atau hasil tanaman, terutama berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua, protein hewani, berasal hasil-hasil hewani yang umum digunakan sebagai sumber protein adalah daging, telur, susu, dan ikan. Selanjutnya adalah gen. Kalian pasti sudah pernah mendengar kata gen. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi apakah kalian tahu apa sih itu gen? Jadi, gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia, yaitu DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetik dari suatu makhluk hidup. Nah, gen ini diturunkan atau diwariskan oleh satu individu pada keturunannya, yaitu melalui suatu proses reproduksi. Nah, kemudian kalian tahu nggak sih gen itu berasal dari mana? Lalu bagaimana sih sejarahnya gen? Menurut Gregor Mendel, gen telah berspekulasi terhadap adanya suatu bahan yang terkait dengan suatu karakter atau sifat di dalam tubuh suatu individu yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, beliau itu menyebutnya dengan faktor. Kemudian, Hugo de Vries, konsep yang sama beliau namakan sebagai pangen. Pada buku yang beliau karang yang berjudul Intracellular Pangenesis yang diterbitkan pada tahun 1889, Hugo de Vries mendefinisikan pangen sebagai partikel terkecil yang mewakili satu penciri terwariskan. Lalu pada 20 tahun kemudian, Wilhelm Johannes menyingkatnya sebagai gen. Nah, pada tahun 1910, Thomas Han Morgan menunjukkan bahwa gen itu terletak di dalam kromosom dan selanjutnya terjadi sebuah perlombaan seru untuk menemukan substansi yang merupakan gen. Kemudian pada tahun 1940-an, George Bethel dan Edwin Tantum melakukan sebuah percobaan dengan Neurospora crassa. Nah, dari sebuah percobaan tersebut, Bethel dan Tantum bisa menarik hipotesis bahwa gen mengkode enzim serta mereka menyimpulkan bahwa suatu gen itu mensintesis satu enzim saja. Setelah beberapa puluh tahun ditemukan bahwa gen mengkode protein, tidak hanya berfungsi sebagai enzim saja, serta sejumlah protein itu tersusun dari 2 atau lebih polipeptida. Nah, dengan adanya sebuah penemuan-penemuan tersebut, pendapat Bethel dan Tantum yang disebutnya one gen one enzim theory telah dimodifikasi menjadi teori satu gen satu polipeptida atau yang disebutnya one gen one polypeptide theory. Lalu kalian tahu nggak sih gen ini berfungsi untuk apa? Jadi ternyata gen ini berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, untuk mengontrol atau mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Dan yang ketiga, untuk menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Misalnya itu seperti bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, itu untuk pembentukan dan pengontrolan enzim serta proses perkembangan yang membutuhkan hormon. Ternyata gen ini juga memiliki sifat. Yang pertama, gen mengandung informasi genetik. Dan yang kedua, tiap gen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketika pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang terakhir, sebagai zarah yang terdapat di dalam kromosom. Selanjutnya adalah plasmid. Plasmid pertama kali diperkenalkan oleh Joshua Lederberg pada tahun 1952. Plasmid adalah molekul DNA ekstrakromosomal yang memiliki ukuran bervariasi. Plasmid umumnya beruntai ganda, molekul sirkuler, dan tertutup secara kuat dengan ikatan kovalen. Nah, plasmid ini juga dapat diisolasikan dari sel bakteri dalam bentuk superhelix.
plasmid merupakan materi genetik di luar kromosom atau yang disebut ekstra kromosomal. Nah, tersebar luas dalam populasi bakteri. Plasmid juga berada bebas dalam sitoplasma bakteri dan dapat bersatu dengan kromosom bakteri, juga dapat berpindah dan dapat dipindahkan dari satu spesies ke spesies yang lain. Nah, jumlah dari plasmid ini dapat mencapai 30 sampai bertambah karena terjadinya mutasi. Selanjutnya adalah fungsi plasmid. Jadi plasmid ini berfungsi untuk apa sih? Yang pertama, pada plasmid F atau fertilisasi ini untuk konjugasi yang terdapat dalam gen untuk pilih. Dan yang kedua, plasmid R atau resistensi. Ini mengandung gen-gen yang dapat membawa resistensi bakteri dan antibiotik. Dan yang ketiga, kolplasmid. Ini mengandung kolkisin yang dapat membunuh bakteri lain. Dan yang keempat ada plasmid degradasi. Ini mempunyai gen yang dapat menghasilkan senyawa yang dapat mencerna. Misalnya itu asam salisilat. Dan yang terakhir itu adhesion system. Ini menghasilkan racun dalam jangka yang panjang dan dapat mengangkal dengan singkat. Selanjutnya itu ada rekayasa genetika. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari rekayasa genetika? Jadi, rekayasa genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Hal ini merupakan satu teknologi yang digunakan untuk mengubah susunan genetika dari sel, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang meningkat. Istilah rekayasa genetika secara meluas menggambarkan manipulasi atau perpindahan gen dengan membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen dalam upaya untuk mendapatkan produk baru yang lebih unggul. DNA rekombinan adalah hasil penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda dan memiliki sifat atau fungsi yang dikehendaki sehingga organisme penerimanya mengekspresikan sifat atau fungsi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, rekayasa di genetika memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama itu ada rekombinasi DNA, merupakan salah satu teknik pemisahan dan penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain untuk tujuan mendapatkan sifat baru yang lebih unggul. Yang kedua itu pembuatan insulin. Nah, insulin ini dapat dihasilkan dari rekombinasi DNA sel manusia dengan plasmid bakteri E. coli. Insulin yang dihasilkan lebih murni dan baik diterima oleh tubuh manusia karena mengandung protein manusia dibanding dengan insulin disintesis dari gen pankreas hewan. Yang ketiga itu ada pembuatan vaksin hepatitis. Nah, vaksin hepatitis yang bisa dihasilkan dari rekombinasi DNA sel manusia dengan sel ragi Saccharomyces. Vaksin yang dihasilkan berupa virus yang dilemahkan dan apabila disuntikkan ke dalam tubuh manusia akan membentuk antibodi sehingga kebal terhadap serangan hepatitis. Yang keempat itu ada fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma yaitu sebuah peleburan dua sel yang berbeda menjadi satu kesatuan menjadi protein yang sangat baik yang mengandung gen asli dari keduanya yang disebut hibridoma. Hibridoma ini sering digunakan untuk mendapatkan antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Yang terakhir itu ada transfer inti atau disebut dengan cloning. Nah, salah satu proses reproduksi yang bersifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning akan menghasilkan spesies baru yang secara genetik persis sama dengan induknya. Nah, yang biasa dikerjakan dengan laboratorium. Spesies baru yang dihasilkan tersebut disebut klon. Klon diciptakan oleh proses yang disebut transfer inti sel somatik. Transfer inti sel somatik merupakan proses yang mengacu pada transfer inti dari sel somatik ke sel telur. Sel somatik merupakan semua sel di tubuh kecuali kuman.
Rekayasa genetika memiliki manfaat-manfaat, yaitu yang pertama meliputi bidang kedokteran. Dalam dunia kedokteran, produksi hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. ADN mamalia yang mengkode sintesis hormon insulin, klon ADN kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga sel-sel bakteri tersebut akan menghasilkan hormon insulin. Contohnya seperti pembuatan insulin manusia oleh bakteri dan pembuatan vaksin terhadap virus AIDS. Yang kedua, di bidang pertanian. Nah, rekayasa genetika juga telah digunakan untuk menyisipkan gen-gen dalam sel dari organisme-organisme lain. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen dari bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya. Beberapa kemungkinan tanaman bertahan hidup dalam temperatur dingin atau kondisi tanah yang gersang dan kebal terhadap hama ataupun serangga. Pertanian diharapkan akan menikmati keuntungan paling banyak dari teknik rekayasa genetika seperti menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang banyak dipergunakan tetapi mahal harganya secara alamiah. Yang kedua itu teknik rekayasa genetika mengusahakan tanaman-tanaman khususnya yang mempunyai arti ekonomi yang tidak begitu peka terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan cacing. Yang ketiga itu mengusahakan tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri. Di bidang peternakan, teknik rekayasa dapat juga digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam hewan yang kemudian memproduksi obat-obatan penting untuk manusia. Sebagai contoh, para ilmuwan dapat menyisipkan gen manusia ke dalam sel sapi. Kemudian sel tersebut memproduksi protein manusia yang sesuai dengan kode gen yang disisipkan. Para ilmuwan telah menggunakan teknik ini untuk memproduksi protein pembeku darah yang dibutuhkan oleh penderita hemofilia. Protein tersebut diproduksi dalam susu sapi dan dapat dengan mudah diekstraksi dan digunakan untuk mengobati manusia yang menderita kelainan itu. Seperti yang sudah dipasarkan vaksin yang efektif terhadap penyakit kuku dan mulut, yaitu penyakit ganas dan sangat menular pada hewan, sapi, domba, kambing, dan rusa. Sebelumnya, para peternak seiring membantai seluruh ternaknya walaupun sebenarnya hanya seekor saja yang terkena penyakit tersebut untuk tujuan mencegah penularan yang lebih luas. Nah, yang terakhir itu di bidang industri, penelitian rekayasa genetika di bidang industri sedang meningkat cepat. Berbagai usaha yang sedang giat dilakukan. Contohnya, menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi. Yang kedua itu menciptakan bakteri yang dapat menghasilkan bahan kimia yang sebelumnya berasal dari minyak atau dibuat secara sintesis. Contohnya, dapat menghasilkan bahan pemanis yang digunakan pada pembuatan berbagai macam minuman. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada semua pihak kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.